menjadikan buku ini menjadi buku wajib. Di halaman pertama buku Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian, di halaman pertama saya tulis satu mantra, Pak. Yang mantra itu sampai hari ini kelihatannya belum ada yang bisa yang membantah. Mantra itu bunyi gini, Pak. Suatu saat Anda pasti kehilangan pekerjaan. Apakah karena pensiun, dipecat, atau perusahaan tempat Anda bekerja bangkrut? Jadi satu saat siapapun yang ada di sini pasti kehilangan pekerjaan. Kalau dia pegawai ya, apakah karena pensiun? Orang pensiun berarti dia hilang pekerjaan, dipecat, apalagi, atau perusahaan tempat dia bekerja bangkrut seperti kemarin pada zaman COVID, eh, kita kehilangan pekerjaan. Mantra itu masih lanjut. Buku saya mengajak Anda semua untuk berpikir kemudian bertindak. Jadi setelah tahu kondisi, saya ajak mereka berpikir kemudian bertindak sebelum masa itu tiba. Kebanyakan kita itu setelah kita pensiun, kita baru bingung. Atau ketika perusahaan kita bangkrut, kita baru bingung. Atau ketika kita dipecat dari perusahaan, kita baru bingung. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka saya tulislah buku Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Profil saya tampil di halaman yang saya share screen, dan ini beberapa buku-buku yang saya tulis sampai hari ini sekarang sedang menyelesaikan buku ke-26 yang berjudul Masjid Kopi Paste. Dan ini beberapa buku saya bersama dengan tokoh, setidaknya dua pemimpin negara ya, satu Jokowi, satu lagi Mahathir Muhammad. Ya pengusaha yang saya tampilkan dua saja, Sandiaga Uno dan Khairul Tanjung, yang sudah kita jumpa, tahu buku itu, dan ceritanya dari buku itulah saya banyak bertemu orang-orang hebat ya, baik Indonesia dan mancanegara, gara-gara buku Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Dan ini kajian-kajian saya, ini kalau nggak salah yang ini, oh bukan yang ini Pak, John datang itu ke masjid di rumah saya, 450 orang ya. Ini bersama Sandi Uno di Masjid Bank Indonesia, Baitul Ihsan, dihadiri 2.000 orang, tapi yang paling banyak kemarin waktu berapa tahun yang lalu di Masjid Istiqlal hadir 5.600 utusan-utusan masjid dari seluruh Indonesia, dari Malaysia, Filipina, dan Thailand. Baik, kita mulai materinya. Inilah tadi mantra itu, satu hal yang saya jamin, suatu saat Anda pasti kehilangan pekerjaan. Apakah karena pensiun, dipecat, atau perusahaan Anda bangkrut. Buku saya mengajak Anda untuk berpikir sebelum kemudian masa itu tiba. Ya, saya tampilkan tren 1.000 tahun terakhir, Pak. Ini di halaman 74 buku saya ya. Jadi tren 1.000 tahun terakhir, ini bukan tren 100 tahun atau 10 tahun terakhir. Saya tampilkan 1.000 tahun terakhir. Pada tahun 1000, kekuasaan itu berada di kaum rohaniawan. Kemudian bergeser ketemu mesin cetak, maka yang berkuasa itu ya orang-orang yang bisa baca tulis ya. Kemudian bergeser, 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 bergeser terus sampai tahun 95 ya. Tahun 70 microchip ditemukan, pada tahun 95 begitu penting, banyak sekarang pemimpin-pemimpin jadon. Pada tahun 2020 kita lihat kelihatannya pemimpin besar, dan sekarang sudah 2024, dan kelihatannya memang pemilik teknologi-teknologi yang aplikatif semacam ChatGPT, kemudian artificial intelligence, dan sebentar lagi akan muncul yang namanya Web3, Pak. Mungkin teman-teman belum pernah dengar istilah Web3. Saya juga baru dengar Web3 ini ketika kemarin adik saya dari Amerika pulang ke Indonesia selama sebulan. Saya selalu tanya, Dek, di Amerika yang paling tren apa sekarang, ke depan apa? Karena saya ingin tahu kira-kira ke depan teknologi itu bergerak ke arah mana. Dia bilang pertama Web3. Jadi Web3 itu gabungan dari semua teknologi yang ada, yang namanya artificial intelligence, yang namanya ChatGPT, yang namanya blockchain, yang namanya Sora, dan segala macam. Jadi memang tren ke depan itu apply teknologi yang akan main peran ya. Basicnya adalah artificial intelligence, Web3, dan juga blockchain ya. Jadi ini memang istilah-istilah yang baru, dan kalau kita ingin tidak mau ketinggalan zaman dan tidak menjadi obsolete, yang out of date, maka tiga hal yang kita harus ketahui setidaknya, apalagi kuasai, yang namanya Web3, blockchain, artificial intelligence, terutama namanya ChatGPT engineering. Kita lanjut lagi. Nah, saya ingin tampilkan beberapa tahun yang lalu saya melakukan riset
menjawab satu pertanyaan, siapakah orang terkaya di Indonesia dan di dunia, serta bisnis apa yang mereka kuasai. Ya, kalau saya tampilkan di sini ya, orang terkaya di dunia, kalau saya tanya nomor satu sekarang siapa? Bapak-bapak jawabnya bisa berubah-ubah. Jadi nomor satu sekarang orang terkaya di dunia tahun 2024 ini yang namanya Elon Musk. Nomor duanya itu adalah Larry Olson. Nomor tiganya itu adalah yang punya merek-merek terkenal Louis Vuitton, Renault Ambrang. Itu tahun 2023, 2024. Tahun 2023, nomor satu terkait di dunia Renault Ambrang. Tahun 2022, nomor satu terkait di dunia itu Larry Olson. Jadi ternyata orang terkaya di dunia itu, orangnya itu-itu aja, Pak. Begitu juga dengan di Indonesia. Di Indonesia sekarang orang terkaya di Indonesia nomor satu namanya Prajogo Pangestu. Nomor duanya Budi Hartono, nomor tiganya Rudi Hartono dari grup Jarum. Nomor empatnya itu Lau Tok Kwong, itu pengusaha batubara, tahun 2024. Tahun 2023, orang terkaya di Indonesia itu Budi Hartono, Rudi Hartono. Ya, jadi ternyata orang terkaya di Indonesia dan dunia sama orangnya itu-itu saja, Pak. Jadi bergeser urutannya turun naik, turun naik. Dan menariknya, mereka menguasai 10 industri. Jadi saya pernah bikin tulisan juga, ingin jadi orang terkaya di Indonesia dan dunia, kuasailah industri ini. Ada 10 industri, Pak. Telekomunikasi, mining, teknologi, kemudian juga real estate, finance, dan segala macam ada 10. Jadi saya tulis judul artikelnya, mau jadi orang terkaya di dunia, kuasai bisnis ini. Di googling cari keyword itu, Pak. Ya, kemudian saya juga tampilkan berapa penghasilan Anda seumur hidup. Jadi ini acaranya relevan ya bagi teman-teman, terutama Pak John dan teman-teman. Coba kalau bagi teman-teman yang masih bekerja, berapa penghasilan Anda seumur hidup? Saya dulu perintahkan ya, ketika masih buku ini masih hebat-hebatnya, yang undang saya banyakkan karyawan, ada diundang 600 orang karyawan. Saya suruh, Bapak sekarang gajinya berapa? Katakan gaji Anda sekarang 5 juta. Coba Anda bikin tabel Excel, sekarang umur Anda berapa? Umurnya katakan 27 tahun atau 30 tahun. Buatlah umur 37 sampai umur pensiun 55. Kemudian eh, gaji Anda sekarang berapa? Katakan gajinya 4 juta. Kemudian naikkan gajinya 10% setiap tahun. Jadi kalau sekarang yang bekerja 2024 gaji Anda 10 juta, 2025 naikkan gaji Anda 10%. Jadi kalau 10 juta besok 11 juta. Besok naikin lagi 11 juta tambah 1 juta 100, berarti 12 juta 100 terus naik sampai pensiun. Anda di umur 56 atau 60. Maka hitunglah jumlah berapa penghasilan Anda seumur hidup. Ternyata ketika dihitung ya cuma sekian ratus juta atau sekian miliar, itu pun dengan catatan kalau gajinya nggak dimakan-makan. Ternyata kalau orang bekerja ya dia akan susah dalam hidupnya. Ya begitu juga, tapi siapa yang tahu ya, saya begitu juga pada masanya buku ini saya tulis tiba-tiba saja jantung saya harus berhenti, dioperasi, saya mati selama 6 jam, maka tiba-tiba semuanya berhenti. Tadi di halaman awal, suatu saat Anda pasti kehilangan pekerjaan. Bahkan even sebagai seorang entrepreneur pun seperti saya ini, suatu saat dia akan bisa kehilangan pekerjaan ketika jantungnya berhenti. Dokter bilang, Pak Ustadz Valentino nggak boleh capek, nggak boleh stres. Maka semua bisnis kita tutup dan tiba-tiba saja semuanya menjadi, saya tidak bilang susah, tapi menjadi lebih menantang hidup ini. Pertanyaannya, ketika kita ingin jadi pengusaha, mulai dari mana? Ini pertanyaan zaman. Saya cepat ya. Saya jawab dari kata-kata bapak angkat saya ini, ayah angkat saya Bob Sadino ya. Jadi gara-gara buku Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian, tadi saya ketemu dengan tokoh-tokoh pemimpin negara ya, juga tokoh-tokoh pengusaha, dan saya juga ketemu tokoh senior pengusaha, Bob Sadino ini jadi ayah angkat saya. Pernah nggak dia bilang gini, bisnis itu nggak perlu tujuan, nggak perlu rencana, nggak perlu cita-cita. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kayak gitu? Pasti pernah ya. Bisnis itu nggak perlu rencana, tujuan, dan cita-cita. Dia ngomong begini, dan gilanya saya bilang, lo ikutin lagi. Akhirnya apa? Hancur bisnis kita. Ya, saya karena dekat dengan Bob Sadino almarhum, ya, dia bapak angkat
Saya suka berantem sama Om Bob. Saya bilang, Om Bob itu ngomongnya ngaco. Bilang bisnis itu nggak perlu tujuan, nggak perlu rencana, nggak perlu cita-cita. Itu sesat saya bilang, nggak bener dong begitu. Terus Bob Sadino jawabnya apa? Dia jawab begini, Valentino, nah dia ngomongnya kayak gitu tuh. Kalau yang belum pernah dengar Bob Sadino ngomong, dia ngomong dengan diksi namanya, Valentino, buat apa gue bikin tujuan, rencana, dan cita-cita? Gue kan owner, biar direktur gue aja, biar manajer gue aja yang buat rencana, buat tujuan, buat cita-cita. Sampai sini ngerti maksudnya ya? Jadi tujuan, rencana, dan cita-cita pada saat kita merintis kita harus buat. Tapi kalau sudah selevelnya Bob Sadino, nggak perlu. Dia cuma tinggal bilang gini, nih gue lihat penjualan kita tahun ini 1 triliun. Tahun depan naik 15% ya. Dia cuma cukup ngomong kayak gitu. Pada level itu. Tapi sebelum kita sampai level itu, ya kita tetap perlu tujuan, perlu rencana, dan cita-cita. Terus orang bilang, jadi pengusaha perlu modal apa enggak? Nah, kadang-kadang modalnya cuma dua aja. Modal kita berani mimpi, coba merantau, gagal, sukses, berbeda. Ini saya tulis semua di buku saya ada ya. Nanti kalau teman-teman yang mau bisa WA ke saya, nanti saya kasih PDF-nya, tinggal dibacanya. Dan juga kadang-kadang dia bilang, ketika modal, mereka berpikir harus modal dia sendiri, padahal kita bisa pakai uang orang lain. Yang bisnis orang lain, ide orang lain, tenaga orang lain, waktu orang lain. Jadi modal pertama adalah keberanian, berani bermimpi, bercita-cita, mencoba, merantau, gagal, sukses, berbeda, dan juga kita bisa pakai modal yang sifatnya tangible, yang uang orang lain, bisnis orang lain, ya bisnis orang lain itu ya kita bisa nawarin bisnis orang lain, kita dapat komisinya, bisa cuma punya ide orang lain, ya kadang-kadang ide itu nggak perlu diceritakan secara detail dan terbuka karena bisa ditiru orang, kadang-kadang tenaga orang lain dan waktu orang lain kita tidur, bisnis tetap berjalan, apalagi dengan sistem teknologi sekarang. Nah, jadi kalau ini namanya RBS, Roda Bisnis Bob Sadino. Bagi orang teman-teman yang berusaha, pada awalnya ketika kita mau bisnis, kita melakukan apapun, kita tidak tahu. Pada awalnya kita tidak tahu. Dia nggak tahu apa-apa kita. Mau bisnis, bisnis apa ya nggak tahu kita. Mulai dari mana nggak tahu. Tapi begitu kita mulai coba, gagal, akhirnya kita tahu. Jadi mulai jadi tahu. Setelah tahu kita belajar terus, kita buka, googling, kita tanya orang lain, kita jalanin lagi, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, akhirnya kita bisa. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi bisa. Dari bisa kita jalanin terus bisnis itu. Selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, akhirnya kita jadi terampil. Gampang. Dan pada akhirnya ketika kita berpuluh tahun di bidang itu, kita menjadi ahli. Dulu kalau teman-teman semacam Purdi Chandra, Pak Puspo Wardoyo, pemilik Wong Solo itu kalau ketemu saya itu selalu pertanyaannya, Valentino, lo bikin bisnis apa lagi? Karena hampir setiap bulan saya bikin satu perusahaan, sampai punya 18 perusahaan. Kenapa? Karena bagi saya background saya ekonom, dosen, konsultan, jadi ya bisnis kayak gini aja cukup begini jadi. Kenapa? Kita sudah levelnya sudah ahli. Begitu kita sudah ahli, kita mudah. Ya, jadi ketika sudah sampai level ahli, forget it about money. Lupakan uang, money will follow you. Duit ngikutin kita. Ya kalau kita tanya zaman dulu nih, kita kan orang zaman dulu semua nih banyaknya. Kalau kita bicara dulu, orang yang paling jago masak siapa sih? Orang bilang Rudi Khairuddin. Kalau yang kita bilang potong rambut, itu siapa sih? Rudi Hadiswarno. Kalau nyanyi, jago, artis terkenal, orang bilang Agnes Monica. Jadi ketika kita nyebut pertama kali akan satu bidang tertentu, ahlinya makan muncul, itu sampai ahli. Dan kalau sudah sampai level ahli, forget it about money. Lupakan uang, karena uang akan ngikutin kita. Ya, jadi ini proses bagaimana kita dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi bisa, bisa menjadi terampil, terampil menjadi ahli. Dan ketika sudah ahli, ya duit ngikutin kita. Berikutnya, eh, Bob Sani juga bilang gini, Valentino, kalau lo mau bisnis, lo mau sukses, ingat ini ya, be the first. Jadilah yang pertama. Aqua yang pertama.
Teh botol adalah yang pertama. Dulu nggak ada orang bikin air di dalam botol kayak gitu. Itu namanya Pak Tirto Utomo. Saya kenal ya. Kalau teh botol namanya Sosrowardoyo, Pak Sosrowardoyo. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang pertama memulai di kategorinya. Pertama menjual air minum dalam kemasan, namanya Aqua. Kemudian orang ngikutin, bikin Ades, bikin Gunung Mulia, bikin Le Minerale. Tapi begitu kita datang ke warung, Bu, beli Aqua, dikasih Le Minerale, kita ambil juga. Bu, beli Aqua, dikasih Ades, diambil juga. Artinya apa? Ketika orang sudah menjadi the first, yang pertama kali, maka kemungkinan kita untuk sukses itu menjadi besar. Be the first. Akhirnya Aqua diikuti oleh Ades, Ades diikuti oleh oleh mineral segala macam. Udah terlalu banyak pemainnya, kita nggak bisa lagi menjadi hebat. Maka kalau tidak bisa menjadi be the first, be the best. Jadilah yang paling baik, terbaik. Saya tetap ngasih contoh dengan air mineral ya. Dulu ketika Aqua muncul, maka semua mengikuti Aqua. Aqua menjadi market leader, semuanya menjadi follower. Tapi orang ada yang berpikir, kalau kita mengeluarkan air minum juga kayak Aqua, kita akan kalah. Maka apa ide kita? Maka dibuatlah air mineral juga, isinya air mineral, ditaruh di dalam botol, tapi botolnya bukan botol plastik yang kayak Aqua itu, yang krek-krek-krek, lembek itu. Maka dia taruh di dalam botol, botolnya beling. Botolnya warnanya hijau. Botolnya adanya di atas meja presiden, wakil presiden, menteri, dan anggota dewan. Nama minumannya mereknya Equil. Seingat Equil ya. Jadi dulu Aqua itu harganya 2.500, satu botol 650 ml. Equil, satu botol hijau beling itu, satu botolnya harganya 20.000. Jadi ketika bersaing menjadi the best, akhirnya Equil menjadi yang terbaik. Akhirnya banyak juga yang ngikutin Equil. Ya, bahkan sekarang MLM banyak yang mengikuti mengeluarkan air mineral ya pakai macam-macam lah, pakai oksi dan segala macam. Akhirnya best itu juga menjadi lewat juga. Nggak bisa cukup sekedar menjadi first, jadi best. Maka ternyata ketika best itu pun tidak cukup, maka kata bosen jadi yang ketiga, be different. Jadi yang paling beda. Ketika orang ngeluarin Aqua, semuanya jadi ikut. Kemudian Equil keluar, akhirnya dia kalah juga dengan yang lebih baik lagi. Maka be different, jadi yang berbeda. Maka orang mikir, akhirnya dibuatlah jualannya air juga di dalam botol. Botol isinya cuma kira-kira 550 ml. Botolnya lebih keras, tidak seperti botol Aqua, tapi botolnya agak keras dan isi airnya bukan cuma air putih, tapi air putih yang dikasih warna, warnanya oranye, dikasih bulir-bulir jeruk yang namanya pulpy orange. Maka artinya akhirnya pulpy orange pun sukses karena dia menjadi different. Jadi untuk menjadi sukses jadi seorang pengusaha, kita bisa jadi yang pertama, jadi yang paling berbeda, atau yang paling terbaik. Tinggal pilihannya itu saja. Kalau ternyata kita bisa kombinasi ketiganya, kita jadi yang pertama, jadi yang terbaik, dan jadi yang terbeda, pasti Anda menjadi market leadernya. Ya, as a theoretical begitu. Jika gagal, gimana? Jika gagal, ya coba lagi. Jika gagal, coba lagi. Jika gagal, coba lagi. Jika gagal, coba lagi. Jika gagal, coba lagi. Coba sampai berhasil. Di buku saya tulis juga ada penelitian yang dilakukan oleh Profesor John Twone dari Texas University. Dia mengatakan seseorang itu dia berusaha sampai berhasil rata-rata mengalami 19 kali kegagalan. Yang ke-20 baru dia berhasil. Ya. Jadi 19 kali gagal. Pertanyaannya, kita sudah bisnis berapa kali, sudah gagal berapa kali? Nah, seringkali kita begitu gagal, kita kapok. Kenapa? Karena salah kita. Begitu mulai bisnis, modalnya langsung gede. Mulai langsung modalnya 200 juta, 500 juta. Begitu rugi, rugi langsung 500 juta. Langsung sakit, langsung trauma. Tapi kita mulai dari yang kecil dulu. Ya, dari Atom ini. Udah, orang cukup daftar gratis. Kemudian jadi resellernya. Kemudian cari agennya. Kemudian jadi, katakan, jadi sub distributornya. Dikit, 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 dikit naik. Ya, jadi pada akhirnya ketika eh, jatuh, ya nggak begitu sakit. Ya, jadi
obat gagal itu ya coba lagi saja. Ya, bangkit lagi, ambil hikmah dan jangan pernah menyerah. Ya, coba terus sampai kita berhasil. Siapa mau buku ini? Dua tuh, tadi Pak John tanya, jangan mau membeli di orang gajian. Mohon maaf, bukunya sudah dicetak, tidak dicetak lagi. Karena nggak sanggup kita bayar biaya cetaknya yang sudah sekarang mahal. Ya, itu untuk orang-orang seumur kita, jangan mau membeli di orang gajian. Yang sebelah kiri merah milenial tajir, banjir rezeki, ini untuk anak-anak kita. Sebenarnya yang kanan juga jangan mau membeli di orang gajian, ya cocok juga untuk kita. Jadi teman-teman yang tarik buku ini, boleh handphone saya dicatat 0813 1961 8972. Pak John bisa juga diketik di ini ya. 0813 1961 8972. Ini ada ya. Ya, short URL. Ya, jadi ini sekilas ya, jangan mau seumur hidup di orang gajian. Buku edisi lengkapnya ada 570 halaman. Edisi pertamanya kira-kira 317 atau 320 halaman. Nanti saya akan berikan yang 300 halaman itu ya. Ya. Nanti silakan bisa WA ke saya untuk dua buku ini ya. Nanti saya kirimkan PDF-nya. Yang mau dicetak di digital print bisa tinggal langsung dicetak di digital print. Yang enggak ya baca-baca saja di eh, laptop atau di pad-nya. Ya ini Pak John yang bisa saya sampaikan singkat sebagai pengantar. Jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Nanti kita lanjutkan diskusinya bisa langsung teman-teman yang tadi dari Surabaya atau dari Riau, Gunung Pandang. Nanti kalau ke Jakarta, ya kontak-kontak kita bisa jebak. Terima kasih. Saya Valentino Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.